banyak kamera yang mengalahkan Barack Obama. Kadang-kadang takut kita kalau kamera banyak nih. Salah-salah cakap, selesai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Wa radallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina waftah alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui, dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa, serta bukakanlah kepada kami pintu rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Subuh ini alhamdulillah Allah perkenankan kita hadir. Ringan langkah kaki kita untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah kaki yang ringan ini mengantarkan kita kelak ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan berita gembira, Basyiril masyain fil zulam. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di malam gelap, bahwa kelak di hari akhirat mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Di dalam surah Al-A'raf ada satu ayat menjelaskan bahwa ada dua jenis manusia yang berjalan di akhirat. Ada orang yang berjalan dengan begitu cepat, ada juga orang yang berjalan sangat lambat. Yang berjalan dengan cepat itu karena mereka memiliki cahaya. Kalau kita bawa kepada kehidupan sekarang mungkin ada senter, kalaupun tidak suluh. Karena di dalam ayat itu kata Allah, nuruhum baina aydihim. Mereka memegang nur. Nur itu seperti yang kita biasa pahami adalah cahaya. Karena ada cahaya di kedua tangannya, maka jalan mereka menjadi terang. Terang itulah yang menyebabkan mereka bisa berjalan dengan cepat. Di akhirat urusan harus serba cepat. Karena di situ kita bertarung dengan kesulitan. Orang yang mampu bergerak cepat, maka dia akan selesai cepat. Orang yang bergeraknya lambat, di depannya semuanya serba gelap. Pandangannya gelap, mereka tidak melihat jalan. Lalu kata mereka kepada orang yang kebetulan memegang cahaya ini, naktabis min nurikum, tunggu kami, biar kami mendapat juga setidaknya bayangan-bayangan cahaya yang kalian pegang jadilah. Bukankah kita dulu di atas dunia bersahabat? Bukankah kita dulu sama-sama jamaah? Bukankah dulu sama-sama satu keluarga? Tunggu kami. Itu kata orang-orang yang di depannya kegelapan. Lalu ternyata di situ manusia menjadi individualis dan sangat sombong. Sangat sombong. Kalau sekarang ini bisa kita berbagi-bagi, di situ ternyata tidak ada istilah berbagi-bagi. Bahkan untuk terangnya cahaya, itu tidak akan dibagi-bagi. Mereka bilang, baliklah ke belakang, cari cahaya yang lain, jangan numpang dengan cahaya saya.
Padahal kalau di atas dunia ini kita terang, orang lain gelap. Mai sini. Ayo sama-sama biar sampai pulang. Tapi ternyata di hari akhirat tidak. Karena hanya di dunia ini kita akan bersama-sama, di akhirat bersifat individualis. Menanam di sini bisa bersama, tapi di akhirat nanti memetiknya pribadi-pribadi. Siapa yang akan diberikan oleh Allah cahaya terang ini? Dalam ayat itu memang tidak dijelaskan secara nyata seperti apa. Tapi hadis tadi itu cukup memberikan gambaran bahwa di antara orang-orang yang akan mendapatkan cahaya sempurna itu yang selalu berjalan di malam gelap. Tadi Bapak Ibu berangkat kemari masih gelap apa sudah terang? Oh, terang karena lampu. Tapi tetap gelap. Gelap. Apalagi kalau sambil memejamkan mata itu lebih gelap lagi. Jadi enggak nampak kita mana masjid. Insya Allah Allah akan rubah gelap itu kelak dengan cahaya terang. Hidup ini adalah masa untuk menanam. Besok adalah masa untuk menuai. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Orang yang merasa aman denganku takut denganku di dunia, hingga motivasi amalnya sangat tinggi, disiapkannya seluruh bekal yang perlu dia bawa, maka aku amankan nanti dia di hari akhirat. Wa man amantuhu fid dunya, tapi yang selalu merasa aman, tidak pernah tersentuh oleh ajakan di dunia, maka nanti aku takutkan dia di hari akhirat. Rupanya hari akhirat itu terbentuk dari cara kita menjalani kehidupan. Rajin kita banyak bekal, malas kita sedikit bekal. Jangan samakan orang-orang yang rajin dengan orang-orang yang tak rajin, kata Allah dalam Al-Quran. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Itu tak sama. Orang malas-malas, santai-santai, ngopi-ngopi sambil merokok tidak sama dengan orang sholat tahajud. Yang datang ke masjid, yang bercapek-capek, yang berletih-letih, mata mengantuk ditahan, mulut menguap tetap rapat. Padahal menguap itu enaknya mulut terbuka lebar. Wah. Tapi karena malu ditahan. Enggak sama dengan orang-orang yang santai, orang-orang yang hidupnya tak punya beban. Sekarang mereka santai, besok mereka akan berurusan amat rumit. Hari ini kita letih, besok mudah-mudahan kita menjadi orang yang santai pula. Amin ya rabbal alamin. Maka hadir subuh ini adalah momen yang tidak akan pernah Allah abaikan. Apalagi hadirnya ini dalam kondisi mengantuk, kelihatannya sudah mulai loyo, walaupun majelis ini baru 10 menit. Ya, karena memang itulah resiko untuk hal-hal baik. Kalau menonton kita televisi yang bersifat hiburan, mampu kita bertahan sampai 2 jam. Bahkan Akademi Dangdut Indosiar itu 6 jam. Mulai dari jam 6 sampai jam 12. Kering air liur, hostnya itu ngomong, belum juga habis acaranya. Dan yang lebih hebat, di luar juga enggak pernah ngantuk matanya. Tapi kalau untuk majelis itu mudah sekali mata mengantuk. Karena memang hal-hal baik ini tantangannya banyak. Tengoklah orang khutbah itu. Khutbah itu sekarang ditulis 20 menit maksimal. Itu sebelum corona. Setelah corona mulai merebak, maka berubah 20 itu menjadi 15 menit. Mohon khatib maksimal khutbah 15 menit. Maka khatib sering berpacu dengan waktu itu. Matanya kepada 2 hal. Kadang-kadang tengok jemaah, kadang-kadang tengok 15 menit. Tengok jemaah 15 menit, tengok materi. Kalau materinya masih panjang, lompat dari poin 1 kepada poin 5 langsung. Yang penting 15 menit. Itu pun payah menahan mata 15 menit itu. Makanya yang di depan-depan ini rata-rata tidur semua itu. Jarang yang bangun, kecuali yang memang bangun. Tapi umumnya nunduk. Nunduk itu bukan nunduk menghayati apa yang disebut oleh khatib, tapi nunduk sekaligus menikmati ketenangan yang luar biasa. Baru bangkit nanti pada kalimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Ditengoknya khatib, tapi matanya pun masih setengah. Baru dibangunkan nanti, bang, Pak, sudah komat. Makanya ada teman saya seperti yang saya bilang itu, sholat katanya di Padang ada ajaran sesat di sana. Kenapa bisa ajaran sesat? Masa iya Jumat tidak pakai khutbah, langsung sholat saja? Oh iyalah, ajaran sesat lah kalau begitu. Setelah dibaca teksnya itu, rupanya dia masuk masjid itu sebelum Jumat mulai. Begitu duduk langsung tertidur. Enggak tahu dia kapan orang azan, kapan orang khatib, kapan qomat, tidak tahu. Begitu dibangun, sholat bang. Dia tanya, sudah khutbahnya? Udah dari tadi. Maka dia pikir ini adalah ajaran sesat ini. Masa ya Jumat langsung sholat saja. Jadi indah memang. Maka orang bilang, kalau mau cari tempat tidur yang enak, itu di dalam majelis ilmu atau ketika khutbah sedang berlangsung. Ada orang insomnia, tak bisa tidur di rumah, datang kemari, insya Allah tidur itu. 15 menit tidur. Enak ini tidurnya. Ya, tapi janganlah tidur semua. Kalau bapak ibu tidur semua, nanti sayup-sayup sampai mulai suara saya agak hilang, saya cabut. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, segala letih yang kita lakukan pada hari ini tidak akan pernah Allah sia-siakan. Segala capek yang kita rasakan subuh ini juga tidak akan pernah Allah abaikan. Bukankah setiap langkah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap waktu yang kita pakai juga ditulis oleh Allah. Setiap duduk kita juga ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang tidak Allah abadikan dalam catatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan kepada kita kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang orang pintar. Tentu kita selalu mendengar orang pintar. Orang pintar kadang-kadang disebut dengan orang cerdas. Cerdas itu dalam bahasa kitanya macam-macam. Kalau kita definisikan cerdas itu, begitu tampil Sandiaga Uno dengan matanya yang lebar, berbinar-binar, gaya ngomongnya yang begitu lancar, maka orang bilang dia sangat pintar. Tidak salah kalau ibu-ibu selalu ingin mengambil momen foto-foto dengan orang pintar itu. Ya walaupun sambil kampanye pada waktu itu. Sandiaga Uno orang pintar. Lalu ditanya lagi, kalau sekiranya pintar Indonesia untuk skop negeri ini siapa? Habibie. Nah Habibie itu bisa membuat desain kapal terbang. Gatot Koco Nurmantio. Gatot Koco. Gatot itu mungkin bahasanya perkasa. Kalau Nurmantio saya tidak tahu. Tanya saja sama beliau. Gatot Koco. Sampai di dalam dunia penerbangan beliau pun diberikan gelar khusus karena mampu mengukur ketebalan kabin kapal terbang bila dibandingkan dengan angin yang akan menerpa kapal terbang itu. Beliau orang pintar. Katanya IQ-nya itu sampai 200. Kalau IQ kita ini nggak tahu saya ya berapa ya. Saya belum pernah ukur IQ saya ya. Ya mudah-mudahan janganlah seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan banyak di Facebook itu sekolah renang. Nah, itu saya tidak tahu itu apa maksudnya itu. Jadi setiap kali pintar disebut, selalu kalimatnya mengacu kepada orang-orang yang mampu menemukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Dan kalau kita tengok secara global di dunia ini, orang pintar itu selalu datang dari barat. Jarang yang diakui dari orang Asia, orang Islam itu tidak diakui kepintarannya. Walaupun sebetulnya ada orang Islam itu yang justru lebih pintar. Albert Einstein orang pintar karena dia bisa menemukan teori gravitasi bumi, bahwa kita tidak akan pernah bisa naik sebab ada daya tarik bumi hingga kita jatuh lagi ke bawah. Lalu kapas kenapa? Karena massa kapas itu terlalu ringan, sebab itu dia bisa diterbangkan oleh angin. Kita akan jatuh lagi ke bawah. Memang selama ini ada yang jatuh ke atas.
Belum pernah kita dengar ada orang jatuh ke atas. Atau memang takdir jatuh itu ke bawah. Nah, kata Albert Einstein, itu akibat gravitasi bumi. Ada lagi selain daripada beliau, macam-macam lagi orangnya yang disebut di situ. Semuanya orang yang berkaitan dengan karya, hal-hal yang berkaitan dengan penemuan. Tapi sekali lagi jarang sekali orang Islam. Kenapa orang Islam ini tidak layak dimasukkan kepada manusia pintar? Padahal Imam Syafi'i itu bisa menghafal hadis 10.009 malam. Itu kira-kira otaknya otak apa itu? Pintar apa tidak pintar itu? Pintar. Tapi kenapa tidak diakui? Karena dia Islam. Sekarang ini masalahnya sepele saja. Kalau pintar Islam itu nggak pintar itu. Tapi kalau pintar Barat, pintar. Maka ada di situ sesuatu yang salah. Cuman pernah ditanya ini kepada Nabi, yang pintar itu seperti apa sih ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, Al-Akyas, orang pintar itu orang yang paling banyak ingat akan mati dan paling bagus persiapannya menghadapi kehidupan setelah matinya. Kenapa bisa berbeda konsep pintar dalam pandangan kita, manusia biasa, dengan konsep pintar dalam pandangan Rasulullah? Yang benar yang mana? Kalau kita ditanya orang pintar itu orang yang matematiknya 9,9,9. Ini sama dengan diskon Ramayana. Tapi Nabi ketika ditanya yang pintar, itu adalah orang-orang yang paling banyak ingat mati dan paling banyak persiapannya menghadapi mati. Diferensiasi perbedaan konsep ini tentu disebabkan oleh perbedaan pandangan. Dan pandangan Nabi itu adalah pandangan yang paling selalu betul. Kenapa Nabi menyebut orang pintar itu orang yang paling banyak mengingat mati? Bukan orang-orang yang banyak dengan karya. Bapak Ibu, sebanyak apapun karya, sehebat apapun yang pernah dihasilkan, akhirnya manusia itu akan tetap pergi untuk menjumpai Allah dalam kondisi kosong dari karya. Sekalipun dia pernah berkarir di golongan karya, lama hidup dengan golongan karya, mati pun diantar dengan golongan karya. Sekarang berkarya pula lagi, tapi mati tetap saja kosong dari karya. Kalau kita sebut Habibie tadi, jika Bapak Ibu lewat dari Simpang 3, di sebelah itu ada lapangan bola, ada bangkai kapal terbang di situ. Pernah nengok tidak? Itu kapal terbang buatan siapa? Boeing. Boeing nggak buat seperti itu. Kalau ditengok dari tulisannya apa? CN250. Kalau CN250 itu berarti desainnya Indonesia, Habibie. Dulu begitu itu menjadi kebanggaan. Sekarang karya-karya itu tinggal. Habibie-nya mana? Apakah kemarin dia membawa kapal terbang ke dalam kuburnya? Besar sekali kubur, kalau mau kapal terbang juga bisa masuk. Saya teringat tulisan beliau yang diberikan di media sosial. Menangis, menetes air mata saya. Teringat pula kita tua-tua nanti. Ini memang masih muda sekarang ini. Bagi yang sudah tua-tua mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Apa katanya? Rumah ini terlalu sunyi. Tidak ada bunyi, tidak ada suara anak-anak yang berlari, cucu yang mengganggu, yang mengejutkan keheningan yang ada di dalam rumah ini. Kecuali hanya pembantu kadang-kadang yang memanggil dan suara-suara cicak yang berbunyi. Kalaupun ada cicak, begitu sunyinya beliau. Beliau orang pandai. Orang pandai tidak mau anaknya tak pandai. Maka diantar anak-anak sekolah ke tempat yang baik. Jika boleh keluar negeri semuanya. Kan begitu prinsip kita. Tapi ternyata setelah berada di luar negeri, memang mereka bermukim di luar negeri. Dan akhirnya kita kembali lagi ke negeri kita. Beliau tinggal di Indonesia. Anak-anaknya duanya jauh di luar negeri.
di usia yang sangat tua, di mana kita ingin sekali banyak berkomunikasi dengan orang, ternyata anak tidak satu pun berada di dekat beliau. Yang ada cuma pembantu, cucu apalagi. Duduk beliau di rumah mewah, karena beliau pernah menjadi wakil presiden. Kalau wakil presiden gak mungkin tipe 36 rumahnya. Besar rumahnya. Kemudian halamannya luas, banyak bunga-bunga di situ. Dia duduk sendiri, menatap bunga-bunga yang bergoyang, ditiup oleh angin. Tidak ada suara apapun kecuali terdengar dari sebelah rumah sekali-sekali. Hidup betul-betul kosong. Hilang seluruh karya dulu itu. Rasa-rasanya tidak pernah ada manfaat karya yang pernah dibuat. Hilang kepintaran. Tidak ada lagi gunanya kecerdasan. Anak-anak yang diharapkan datang tidak datang. Teringat saya ketika itu, ya Allah, kalau begitu benarlah kita ini dari sendiri, kemudian berdua, punya anak pinak, setelah itu mulai muncul berdua kembali, dan setelah itu sendiri lagi. Saat sendiri itu tidak ada gunanya kapal terbang, tidak ada gunanya semua karya, bahkan tidak ada gunanya ketika itu uang. Uang sebanyak apapun yang bisa kita nikmati, toh cuman sepotong roti, secangkir kopi. Itu pun kadang-kadang kopinya dikurangi pula gulanya. Kopi pahit namanya. Gulanya tak boleh dinikmati. Walaupun gula itu nikmat, tapi bagi kita yang sudah tua, jangan. Karena naik nanti kadar gula. Sunyi beliau. Jadi membaca tulisan beliau itu teringat, kita ingin juga anak kita pintar. Kita kepengen ngantar anak kita ke luar negeri. Kata anak saya mau ke Jepang. Baiklah, nanti ayah antarkan ke Jepang. Lalu ke Jepang mau ngapain? Mau bermukim di Jepang. Oh, nak jauh sekali lah tuh. Nanti kalau ayah mati bagaimana? Kan sekarang mudah, tinggal naik kapal terbang. Begitu kamu naik kapal terbang, ayah sudah sampai di dalam kubur. Terbayang itu. Karena itu motivasi manusia secara umum. Ingin punya segala-galanya. Tapi toh akhirnya kita akan tetap pergi sendiri, membawa pakaian apa adanya, tanpa bekal-bekal karya sama sekali. Sekalipun kita letakkan di depan rumah kita pohon yang ada di Golkar tuh. Pohon apa namanya tuh? Pohon beringin. Nanti kalau saya mati, tanamkan pohon beringin di atas, tidak akan pernah sampai ke kita. Toh akhirnya juga pergi hanya dengan bekal-bekal seadanya. Amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang tidak terkait dengan karya. Disitulah mengantuk yang sekarang kita rasa ini kita bawa. Apakah ngantuk itu sebuah karya? Disitulah amal soleh pagi ini kita bawa. Disitulah kunut tadi itu kita bawa. Dan duduk di sini sekarang ini sampai menunggu syuruk, itulah saatnya kita bawa. Dan dia tidak pernah berbentuk barang, tidak pernah berbentuk karya. Dia hanya berbentuk amal yang tertulis yang tak pernah nampak wujudnya. Ada dalam catatan tapi tidak pernah nampak wujudnya. Itulah yang akan kita bawa. Nah hadirin, tinggallah yang tinggal, pergi dengan kita apa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka karya-karya dulu itu sama sekali tidak pernah lagi terlihat setelah itu. Yang akan dilihat oleh Allah adalah amal ibadah. Yang akan kita mulai ambil manfaatnya adalah amal ibadah. Maka karena itulah kata Nabi, manusia itu yang pintar itu yang menanam lalu kemudian memetik, kan begitu? Kalau ada orang yang sekedar menanam saja tapi tidak pernah menuai, itu bukan orang pintar, orang karya itu. Sekarang ini ditanam nggak pernah menuai, tapi begitu nanti mati habis. Maka lebih baik kata yang pintar itu, kata beliau, orang yang selalu menanam, nanti setelah itu dia menuai. Begitu roh dicabut dari badan, saat menuai sudah mulai datang. Itu musim panen sudah mulai datang. Bagi orang-orang baik yang banyak amal dalam hidupnya. Datang malaikat, dalam satu hadis disebut oleh Nabi malaikah. Malaikah itu jamak dari malaikat. Kalau malaikat satu, malak atau malik, malaikat satu. Tapi kalau malaikah, malaikatnya banyak. Ramai dia menyambut orang-orang yang akan mati ini. Lalu roh dicabut sambil berucap, ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i. Enggak dengar suaranya. Mudah-mudahan baik ini. Irji'i. Apa citonya nih? Ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai roh yang baik yang berada di dalam jasad yang baik, ukhruji, keluarlah. Allah mengucapkan salam kepadamu, semuanya menyambutmu. Di situ saat menuai itu sudah datang. Yang menyambutnya orang-orang malaikat-malaikat yang baik, yang wajahnya tampan-tampan, dibungkus dengan pakaian yang wangi, kemudian dibawa. Setiap langit yang dilewati berkata, ini si fulan. Siapa ini? Roh si fulan. Marhaban, marhaban, diucapkan. Semuanya itu sudah mulai membaik. Makanya ketika orang baik itu mati, lebih baik disegerakan jenazahnya, masukkan ke kuburan, daripada kita memperlamanya di atas dunia ini. Karena di dalam kubur itu sudah mulai menuai secara besar-besaran. Nanti lebih besar dari itu, musim panen namanya, di akhirat. Tapi di dalam kubur dia sudah mulai mendapatkan apa yang dilakukannya ketika hidup. Sekarang ini kan Bapak Ibu masih dapat capek dan ngantuknya saja kan? Nggak pernah kita lihat ada orang pulang dari Muhajirin ini, lalu kemudian ditariknya keranjang. Apa tuh Pak? Pahala. Pahala apa? Pahala wirid tadi. Besar-besar Pak. Oh iya, macam semangka. Berat. Nggak pernah. Karena ia ada, cuman tak berwujud. Hanya ada dalam catatan. Allah yang tahu dan kita tukang buat. Nah, begitu kita sudah mulai mati, yang sekarang ini sedang kita lakukan terasa sudah manfaatnya. Allah perlihatkan tempat yang akan dimasuki. Keluarnya roh diiringi dengan ucapan-ucapan baik. Malaikat-malaikat juga ikut menyambutnya. Sudah mulai di situ. Makanya orang mati itu kalau baik, jika ditanya mau balik ke dunia lagi, dia tak mau. Ternyata dia tidak mau. Kalau sekiranya ditanya mau balik ke dunia lagi, enggak mau. Apa sebab? Dia sudah nampak tempat yang akan dia tuju ke depan. Ada surga yang begitu sejuk, nampak pula bidadari di sana. Begitu ditengok ke belakang, nampak bidadari lama. Usianya sudah 73 tahun. Lalu ditawarkan balik ke bidadari lama tuh, enggak mau dia. Mau balik lagi? Tidak. Teruskan saja. Isra'i, cepat-cepat. Dia ingin cepat-cepat, ingin cepat dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka karena itu tidak elok menahan jenazah itu lebih lama di atas. Kalau rasa-rasanya tidak ada kepentingan lagi, lebih baik diselenggarakan ia dengan segera. Mandikan, solatkan, antarkan. Kecuali memang ada kebutuhan, anaknya sedang dalam perjalanan, tunggulah sebentar. Tapi kalau sudah selesai, maka antarkanlah dia segera. Jangan pakai prinsip mati dia jam hari ini jam 1 siang, karena besoknya itu adalah Jumat, disolatkan nanti di hari Jumat, dan kemudian dikuburkan jam 1 besok pula. 24 jam. Kita ini ibu bapak kalau sudah mati baunya cepat. Yang biasa-biasa pakai minyak wangi tak mempan ketika itu. Busuk. Tak percaya coba aja mati dulu. Baunya cepat. Nanti keluar sesuatu dari hidung, bau. Keluar sesuatu dari mulut, bau juga. Keluar sesuatu dari bagian bawah, bau juga. Dan itu bisa jadi fitnah. Maka orang-orang yang menyelenggarakan jenazah itu diharapkan orang-orang yang amanah. Jangan ditanya-tanya, gimana? Undi nak ketik bau doh. Itu orang seperti itu tak cocok dijadikan sebagai penyelenggara jenazah. Lebih baik dia diletakkan di penggali kubur. Aman itu. Mudah baunya. Tetapi lebih dari itu, Allah menginginkan orang-orang baik itu segera mendapatkan apa yang ia hasilkan. Lalu tinggallah seluruh karya, pergi manusia itu hanya dengan bekal-bekal apa yang pernah dilakukannya ketika di dunia dalam bentuk amal soleh. Jika ada orang merantau, lalu dia berpikir untuk membangun rumah di sana, Malaysia lah contohnya. Di sana kita tidak boleh memiliki dengan cara tetap, kecuali kita sudah dianggap sebagai penduduk tetap. Lalu dibeli mobil 5, dibangun rumah entah di mana,
padahal kita bakal pulang ke Indonesia. Di Indonesia tidak disiapkan. Itu cerdas apa pintar? Nggak ada pertanyaan ketiga perasaannya tadi. Di sana lengkap, mobilnya 5, rumahnya besar, tapi dia akan pulang ke Indonesia, ke Jawa pulangnya. Di sana nggak disiapkannya sama sekali. Dia ingin numpang kepada tetangganya. Itu cerdas apa bodoh? Nah, baru yang ketiga itu, Pak. Maka karena itu Nabi menyebutkan, manusia ini tak obahnya sama seperti perantau itu. Dan kita juga begitu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau di dunia ini adalah orang asing, bukan penduduk tetap. Kalau engkau tidak percaya, tengoklah saudara-saudaramu. Kemarin sudah pergi satu-satu. Dia sudah balik kampung, sudah. Ntar lagi engkau juga akan balik kampung ini. Siapa yang rasanya setelah ini nih? Sudah mulai dekat-dekat. Jadilah sebagai orang asing. Engkau akan kembali ke tempatmu. Dan persiapkanlah seluruh kehidupanmu dari sekarang ketika engkau pulang kepada kampungmu. Itulah yang disebut oleh Nabi orang yang cerdas itu. Maka janganlah terlalu merasa kecil hati ketika karya kita tidak ada. Saya cuma bisa menyapu di masjid, mengepel lantai, mempakum karpet yang baru dibentang. Kemarin kan belum dibentang ini. Udah berapa lama, Pak? Udah sebulan. Enggak kena tegur? Enggak, lancar-lancar aja. Ada yang kena COVID? Enggak juga. Kalau begitu di mana COVID itu sebetulnya? Sini, Pak. Apa bahasanya ini? Kopi. Udahlah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun kita cuma punya karya itu, tak pernah nilai orang sebagai karya yang gemilang, tapi itu satu kebaikan yang akan kita petik hasilnya. Cuman bisa menyapu masjid, membersihkan karpet, kadang-kadang mengingatkan orang akan sholat. As-sholatu khairum minan naum. Suara diangkat tak mau, diturun pun tak mau karena sudah tua. Itu cuman karya. Bersyukurlah kepada Allah, karena itulah nanti yang akan dibawa, bukan karya-karya dalam bentuk barang. Orang pintar tadi itu, Albert Einstein itu dah habis dah, tulangnya pun sudah tidak ada lagi. Dan ternyata bumi itu masih tetap seperti itu sampai sekarang. Kalau kita lompat, jatuhnya tetap ke bawah. Dan rasa-rasa saya itu nggak perlu digrafedi pakai teori-teori. Dari dulu kita juga tahu. Saya pernah jatuh dari pohon ke bawah juga jatuhnya. Jadi ditanya, Mak, jatuh? Iya, Masya Allah, untung ke bawah. Kalau sempat ke atas, kan susah mencarinya. Nah, hadirin yang dirahmati, maka apa yang bisa kita buat hari ini, inilah yang menjadi ukuran cerdas manusia. Kalau kita melakukan sesuatu yang bersifat jangka panjang, maka kita makhluk cerdas. Tapi kalau hanya sekedar melakukan perkara-perkara yang sifatnya jangka pendek, itu adalah manusia yang tidak cerdas. Saya begitu kagum membaca riwayat orang membersihkan masjid tadi itu. Ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang tidak pernah dikenal, sampai hari ini pun dalam hadis tidak pernah disebut namanya. Karena memang orang dulu kalau soal wanita ini tidak begitu kenal mengenal. Beda dengan kita sekarang, nomor sepatunya pun kita tahu. Karena ditulis. Tidak dikenal orangnya. Kerjanya apa? Menyapu masjid. Masjid Nabawi itu dulu tak seindah masjid kita ini. Tiangnya mulus begini, ada pula ukiran-ukiran keemas-emasan. Dulu itu dibuat dari pohon kurma. Karena memang tidak ada waktu itu yang tiang-tiang seperti ini. Dindingnya dinding tanah. Tidak ada karpet. Tidak ada loteng begini yang indah-indah, yang lampu-lampu seperti ini, tidak ada. Cuman jerami yang dijalin diletakkan di atas, tembus sampai ke bawah. Kalaulah panasnya berdetak, maka begitu terasa panasnya sampai di bawah. Tapi orangnya ramai.
Tidak ada AC, rame. Karena terbuka modelnya, kalau angin bertiup dibawanya lah pasir itu ke dalam, orang sujud dalam kondisi dahinya berpasir. Ada rasa panggilan hati seorang wanita hitam yang tidak dikenal. Dia ingin orang sujud dalam kondisi bersih, hingga dahi mereka tidak lagi berpasir. Disapunya lah masjid itu setiap waktu. Dan satu catatan, dia tidak pernah diangkat menjadi gharib secara resmi. Apalagi digaji, tidak pernah ada. Cuman penghargaan kepada orang baik ini mulai dari dunia sampai ke akhirat itu ada. 3 hari berturut-turut Nabi tidak melihatnya, Nabi kehilangan. Dicari Nabi, mana perempuan yang selalu nyapu itu? Yang lain bilang sudah meninggal dunia. Nabi terkejut sekali. Kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Ya, enggak tahu pula kami ya Rasulullah, kalau ternyata menurut baginda beliau itu penting. Karena biasanya orang-orang seperti ini datangnya tak tahu, perginya pun tak tahu, matinya pun ya tak digembar-gemborkan. Beda kalau yang mati itu adalah orang-orang berpangkat, pejabat-pejabat. Itu belum mati sudah heboh duluan itu. Kepala dinas apa begitu. Dia sakit sekarang di awal bros. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, akan meninggal insyaallah kepala dinas. Itu balehonya penuh di jalan. Dari PT angin berhembus. Semua orang ingin meletakkan baliho. Belum mati dia lagi, kayaknya banyak benar orang yang berharap dia mati itu. Banyaknya baliho. Maka orang berjalan itu kadang-kadang susah fokus karena begitu banyaknya baliho berwarna-warni. Turut berduka cita, innalillah, sangat menyedihkan, macam-macam lagi kalimatnya yang diucapkan di situ. Tapi kalau orang biasa meninggal, enggak pernah ada ucapan-ucapan begitu. Minimal cuman kain selembar putih di depan rumahnya. Itu pun tetangga bertanya, apa kok? Mati tetangga? Mati juga jadi. Begitu katanya. Dia tidak pernah dipikirkan bahwa seberharga itu. Lalu Nabi SAW berkata, mana kuburannya? Tunjukkan kepadaku. Ditunjukkan kepada Rasulullah. Lalu beliau salat di situ. Kemudian beliau berdoa. Setelah itu beliau berkata, inna hadzal kubur, sesungguhnya kuburan ini mamlu'ah, penuh dengan kegelapan, dan Allah akan meneranginya karena doa-doaku tadi, kata Nabi. Betapa beruntungnya seorang wanita hitam mendapat solat khusus dari Nabi, juga doa khusus dari Nabi. Kita yang tidak hitam ini, alhamdulillah enggak pula nampak saya hitam-hitam benar di dalam ini. Ya dibilang putih juga tidak, hitam juga tidak. Tapi setidaknya enggak hitam begitu. Dapat dia langsung doa, dalam kubur dia akan diterangi karena doa dari Nabi. Berapa lama kita dalam kubur itu? Lama Bapak Ibu. Wanita itu sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang dia masih menikmati. Albert Einstein berapa umurnya? Udahlah, enggak usah diketahui juga, enggak apa-apa. Habibie berapa umurnya? 100? 200? 90 Pak. Ya lebih kurang itulah, nanti kita cari di Google sama-sama nanti. Nanti bulan depan kita jawab. Habis. Ternyata itulah yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu baik. Lalu kemudian, kalau dikatakan manusia cerdas itu manusia yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapinya, apa yang harus disiapkan? Ini pernah dipertanyakan kepada seorang ulama namanya Wahbah Zuhaili yang punya buku tebal itu. Dalam buku beliau ditulisnya di situ, bagi orang yang ingin memperbanyak persiapan mati, ada 3 hal yang mesti selalu diperhatikan. Pertama, kata beliau, khuruj minal madzalim. Keluarlah dari perbuatan zalim. Ini bekal pertama ini bagi yang ingin mati. Ini mau mati apa tidak nih? Saya bukan hari ini yang saya tanya, tapi kira-kira mati apa tidak? Ini kalau dirasa-rasa seperti badan seperti sekarang ini, kapan ini? Pertama kata beliau, khuruj minal madzalim, keluar dari perbuatan zalim.
Perbuatan zalim ini ibu bapak ada dua, ada tiga. Satu, perbuatan zalim kepada Allah, itu dalam bentuk syirik. Syirik itu disebut perbuatan zalim kepada Allah. Menduakan Allah dalam sifatnya itu adalah perbuatan zalim, karena bukan merugikan Allah, tapi merugikan diri kita sendiri. Tapi Allah marah dengan orang-orang yang syirik ini. Apa sebab? Tak layak. Bayangkan saja, yang paling menyakitkan di dalam hidup kita ini adalah diduakan. Setuju tidak itu? Kalau mau mencopot imam tadi, duakan saja imamnya. Angkat imam satu lagi walaupun tak resmi. Maka secara teratur dia akan mundur sendiri. Digulungnya pakaiannya, balik kampung dia. Mam kemana? Balik kampung. Enggak jadi imam lagi. Kayaknya ada imam yang lain dan diinginkan jamaah. Saya jamin itu. Selesai itu. Angkat satu. Karena menyakitkan. Diduakan itu menyakitkan. Ibu-ibu kalau punya suami pelit, kita masih bisa tahan. Kasar orangnya, kita masih bisa tahan. Enggak dicukupkannya nafkah kita, betul-betul ditakarnya seperti ya, batas minimalis. Sabar kita. Tapi kalau sudah katanya, boleh Bapak menikah satu lagi. Belum pernah ada jawaban yang berbunyi sabar. Pilih antara satu, aku atau dia. Ini lagu Niada Niati ini. Kenapa tidak sabar? Karena itu diduakan, sakit. Padahal kita juga masih bisa. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah paling marah kepada orang-orang yang memperlakukan dia dengan sekutu-sekutu lain yang tidak layak diperlakukan sebagai Tuhan. Nah hadirin, dalam hidup ini syirik itu banyak sekali. Dan kita harus meninggalkan itu untuk memiliki bekal baik untuk menghadapi kehidupan setelah mati nanti. Ada orang syirik di dalam mencari rezeki, ada orang syirik dalam kesehatan, ada orang syirik dalam mencari jodoh, ada orang syirik dalam doa. Banyak orang syirik dalam rezeki. Dibuka kedai, ditempelkan jimat di situ. Ada foto, entah foto siapa tuh saya pun tak tahu. Atu-atu. Kalau sekedar perhiasan boleh. Daripada meletakkan foto Luna Maya, bagus foto kiai di situ. Tapi kalau adanya foto kiai itu dianggap akan memberikan berkah kepada usaha, syirik itu. Karena yang memberkahi usaha itu hanyalah Allah, tidak foto itu. Jangankan foto, ayat kursi pun kita letak di situ, itu tidak akan berefek apa-apa. Karena ayat kursi itu bukan ditempel, dibaca. Kalau kita baca setiap waktu di situ ya akan mendatangkan berkah. Tapi kalau hanya sekedar tempel, letakkan dalam bentuk hiasan kaligrafi yang menarik, enggak membawa apa-apa, paling cuma indah sedikit. Itu termasuk perbuatan syirik, turunkan. Jangan buat yang seperti itu. Ya, kadang-kadang kan prinsipnya begitu pula. Kalau buka kedai, kalau tidak pakai pelaris, katanya tak ada orang datang. Hingga banyak di antara umat Islam ini yang sangat tergantung dia kepada pelaris itu. Yang happy malah yang memberikan obat pelaris. Bentar-bentar datang satu, Mbah, pelaris jualan jagung. Mbah tu punya koleksi banyak pula. Banyak bukunya, pelaris jualan jagung, ini mantranya. Uang minyak tuang, tak tuang dalam kuali, bukan aku minyak sang, minyak bintang matahari. Ini pelaris jualan jagung. Kalau pelaris kedai kopi, sedia kunyak binang timagu, makan anak-anak, bidadari, berangkik, penyakit dari siku, kalau indak dan azab sampai mati. Itu bahagian kedai kopi. Akhirnya banyak yang bergantung ke situ. Kalau sudah bergantung kepada pelaris, hilang bergantung kita kepada Allah. Disitulah Allah marahnya. Padahal yang memberi rezeki itu hanyalah Allah. Dan sering karena seperti itu, format jualan itu tidak pernah diperbaiki. Karena katanya kalau diperbaiki, hilang chemistry-nya. Tak lagi nampak nanti, apa namanya tuh? Dia kalau dirubah kadang-kadang desain ruangannya itu hilang.
Hoki, itu saya pikir hoki itu yang tepuk-tepuk tuh. Hilang hokinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai kata memang rezeki itu, larisnya jualan, kesuksesan berbisnis, tergantung kepada jampi-jampi itu, sudah lama Amerika itu bangkrut. Karena Amerika itu tidak pernah menggunakan jampi-jampi. Tak percaya dia dengan jampi-jampi itu. Sudah lama mereka bangkrut. Sudah lama Prancis itu bangkrut. Tapi kenyataannya apa? Barang-barangnya di sini semua. Karena mereka tidak pernah berkata-kata tentang jampi. Yang mereka pikirkan desain, bagaimana jualan itu laku. Kata masuk satu orang pekerjanya, ditengoknya penampilannya. Masuk di sini harus mengamalkan senyum standar. Karena pelanggan kita akan tertarik dengan senyum standar, bukan dengan jampi-jampi. 2 senti, 2 senti, 5 detik. Cuma modelnya itu. Maka tak laku di situ kalau sekiranya pegawai-pegawai ini senyumnya cuman 2 senti 1 detik. Langsung dipecat. Karena ternyata manusia itu suka disenyumin. Kalau datang pelanggan kita, dia jual lontong ini, ibu-ibu, oh ibu-ibu yang jual lontong, senyumlah kepadanya. Mau apa Pak? Cari pegawai yang suka senyum. Kalau perlu, format senyumnya itu langsung. Menjadi format standar. Mau minum apa Pak? Kopi apa? Ya, dia senyumnya. Ya. Pakai gula? Pakai tidak? Pakai madu? Ya. 1 mangkok kopi pakai madu 3 sendok. Nanti jadi madu 3 jadinya. Itu yang membuat orang tertarik itu. Bukan soal jampi-jampi tadi diletakkan di bawah gerobak, letakkan di mana-mana, enggak mempan. Tapi coba tampilkan. Yang buatnya bagus, yang melayannya bagus. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Islam kalau terlalu fokus kepada jampi. Pernah saya beli sate Bapak Ibu. Singgahlah di satu tempat beli sate. Gerobaknya itu kan dia di atas itu. Kita membelinya, memesannya di depan. Dibuatnya lah. Begitu keluar, rambutnya dijepit. Ini perempuan yang buat. Rambutnya dijepit pakai yang ada yang di sini nih tinggi pula, kayaknya belum cuci muka itu. Pakai celana pendek yang agak lusuh pula. Dibilang muda enggak pula, dibilang tua enggak juga. Tapi menengok dia tuh hilang selera makan saya langsung. Apa saya bilang dengan istri? Waduh, ini gimana ini? Baru diingat-ingat ilmu pesantren dulu. Kalau di pesantren nggak ada pilihan begitu, makan sajalah. Jangan dipikir-pikir, maka dimakan saja. Tapi setelah itu ada kapoknya, jangan beli di sini lagi. Akhirnya kan pergi. Itu masalahnya. Maka karena itu Allah tidak mau kita melakukan kesyirikan itu. Buang kesyirikan yang terkait dengan rezeki. Bergantunglah kepada Allah. Allahumma antar razaq. Ya Allah, engkaulah pemberi rezeki. Beri kami rezeki yang halal. Lagi luas ya Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada syirik dalam jodoh. 36 tahun umur belum lagi menikah. Oh, datang kepada yang lain. Namanya Mbah Mijan. Minta jodoh kepada Mbah Mijan. Mbah, kira-kira jodoh saya ada nih Mbah. Sudah 36 tahun. Kata Mbah Mijan, mohon maaf, saya sudah 63 tahun juga belum tahu jodoh saya siapa. Kamu baru 36, saya sudah 63. Belum lagi menikah sampai sekarang. Syirik itu. Minta kepada Allah Ta'ala. Kalau memang ada jodoh saya, datangkan cepat. Kalau memang dia terlalu jauh, dekatkan. Hanya Allah yang akan bisa mengetuk hati manusia. Itu namanya keluar dari kezaliman dalam bentuk syirik. Ada lagi zalim pada orang lain. Nah, ini terkait dengan perbuatan tercela yang kita lakukan kepada orang lain. Kita ambil duitnya, kita tahan jula-julanya, kita potong tapi tidak diketahuinya. Balikkan ke dia. Kalau mau punya bekal kehidupan akhirat lebih baik, kembalikan uang-uang itu. Jangan ditahan juga, karena nanti di akhirat dicarinya itu. Kalau dia yang mencari kita, lumayan. Kalau kita yang mencarinya, oh, repotnya mencari manusia ketika itu. Saat orang kulitnya sama, jumlahnya begitu banyak, miliaran Bapak Ibu. Bayangkan harus dibolak-balik karena hutang 1 batang rokok dulu ketika dia berkedai di sebelah rumah kita.
tak dibayar. Dan dia pun tidak ingat, tapi kita ingat. Maka besok terpaksa mencari orang yang memiliki sebatang rokok itu, yang menjual Pak Nurdin. Kalau sekarang kan dia jual nasi di situ. Dulu dia jual rokok. Kita punya hutang, dibaliklah badan. Pak Nurdin, enak saja. Johnny ini. Betapa susahnya kita nanti mencarinya di hari akhirat. Karena itu balikkan. Kalau dia dalam bentuk harta benda, kembalikan. Tapi tidak tahu Ustaz, dia sudah pindah. Sudah berikan ke anaknya. Anaknya juga tidak tahu Ustaz. Nah itu alasan tuh. Kalau tidak ada juga anaknya, sedekahkan ke Masjid Muhajirin. Niatkan untuk dia, mohon ampunlah untuk kita. Ini senang pengurus nih, saya sebut begini nih. Ya. Antarkan ke Masjid Muhajirin. Ini adalah sedekah untuk si fulan, sebatang rokok. Berdoalah untuk kita, ya Allah, ampunilah hamba karena sudah lalai dalam membayar hutang ini. Kalau tidak begitu, repot kita nanti di hari akhirat. Karena setiap hutang pasti dibayar. Dan semuanya itu tidak akan lunas kecuali harus kita yang melunaskannya. Itu yang pertama, kata Wahbah Zuhaili. Yang kedua, bekal itu adalah ikbalu ala ta'ah. Orang yang memiliki pemikiran bahwa ia perlu persiapan yang baik untuk kehidupan setelah mati, bersiap-siaplah untuk melakukan ketaatan dalam tempoh yang sangat tinggi. Banyakkan amal ibadah. Karena hanya amal ibadah itu yang akan kita bawa. Untuk dunia ada harta bendanya. Untuk akhirat pun ada harta bendanya. Harta dunia tidak bisa dibawa ke akhirat. Hanya harta akhirat yang bisa dibawa ke akhirat. Karena itu orang kalau banyak hartanya di dunia, dia pergi kosong. Kalau sedikit hartanya di dunia, dia pergi kosong juga. Gak ada yang bawa kecuali amal. Karena itu selalu kita sampaikan, bila manusia mati diantarkan oleh 3 perkara. Pertama, anak-anaknya. Yang kedua, ini ceramah yang bulan lalu ini. Yang kedua, nah inilah masalahnya kalau yang mendengar itu dengan mata setengah jadi. Jadi masuknya juga setengah coba. Apa Pak? Hartanya. Manusia itu kalau mati diantar oleh 3 hal. Pertama, anak-anak, ahli keluarga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalnya. Setelah dikubur balik 2. 2 yang balik itu harta dan anak. Yang akan tinggal bersamanya hanyalah amalnya. Enggak pernah ada harta ikut tinggal. Kalau ada harta ikut tinggal di situ boleh digali. Dibawanya mati emas 30 kilo, itu boleh digali itu. Karena kalau tidak kita yang gali, orang lain yang gali. Diambil orang tak peduli ini mayat atau apa, pokoknya ambil. Sebab itu enggak pernah ada orang bawanya. Kaya bagaimanapun tetap juga sama dengan yang lain. Yang akan kita bawa itu adalah amalan. Amalan berwirid, amalan mengaji, amalan salat berjamaah, itu yang akan kita bawa. Yang lain-lainnya itu akan tinggal. Berderet rumah bapak ibu di sini. 1 rumah si fulan, 1 rumah si fulan. Akan berganti-ganti orangnya di situ. Si fulan yang belinya sebentar lagi, mungkin 2 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, dia tidak di situ lagi. Dia akan pergi ke rumah baru, tinggallah rumah yang sekarang itu. Rumah barunya itu di Balikpapan. Di mana Balikpapan tuh? Kalimantan. Rumahnya di Balikpapan. Kemudian yang ketiga, kata Wahbah Zuhaili, bersegeralah untuk bertaubat. Jangan tersinggung Bapak Ibu ketika disuruh kita bertaubat. Memangnya apa sih dosa saya? Enggak ada kita ini yang tidak berdosa. Enggak ada yang tidak berdosa. Hanya kita ini tidak dibuat oleh Allah balasan dalam bentuk fisik. Tapi dosa itu selalu ada. Nabi Adam yang tinggal di surga enak, semua fasilitas sudah ada, saya pun katanya melakukan dosa. Apalagi kita yang bertarung dengan kehidupan, punya banyak target dan cita-cita. Ada orang-orang yang menjadi saingan, ada pandangan yang tak sama. Dosa kita banyak. Walaupun kecil-kecil, bukan berarti diabaikan. Karena yang besar itu selalunya muncul dari yang kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, kan begitu. Maka bertaubatlah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha.
Seperti apa sih taubat nasuha itu? Pertama, munculkan rasa penyesalan. Yang kedua, mohon ampun secara formal. Astaghfirullah. Banyakkan kata-kata ini. Kata Nabi 100 kali, aku mengucapkan kata-kata itu dalam satu hari. Minta ampun kepada Allah Nabi satu hari 100 kali. Padahal beliau tidak berdosa. Surga sudah ada di tangannya. Loh, masih banyak istighfarnya. Nah, idealnya kita lebih banyak lagi nih. Kemudian gantilah perbuatan baik dulu dengan perbuatan baik. Dan kemudian yang keempat, duduklah bersama orang-orang yang soleh. Pilih teman duduk. Duduk di seperti ini kan enak apa tidak enak? Kok lembab jawabannya? Enak. Atau kita try lawannya duduk di bubur ayam depan tuh. Iya Pak, bisa Pak. Kita mana lebih enak begitu? Duduk di sini atau di bubur ayam di depan sana? Tapi bapak-bapak yang bayar. Jangan saya. Tidak enak. Saya katakan tidak enak. Nggak ada majelis ilmu itu yang enak. Lebih enak lagi majelis-majelis di luar itu. Duduk minum kopi enak. Makan goreng ubi enak. Tapi duduk begini, ini nggak enak ini. Tapi jangan lupa. Surga yang kita impikan itu dipagari oleh semua yang tidak enak. Lewatilah dulu yang tidak enak itu, baru engkau masuk ke surga. Dan neraka yang ditakuti itu di sisinya semuanya yang enak-enak saja. Hujibatil jannah bil makari. Surga itu dikelingkari oleh semua yang tidak enak. Maka laluilah yang tidak enak. Lawan sakit pinggang, lawan mengantuk. Begitu berdiri nanti oyong ini, karena sudah 1 jam lebih rupanya ceramahnya. Lawan. Karena itulah cara untuk memiliki bekal yang lebih banyak kelak di hari akhirat. Semoga Allah selamatkan kita, masukkan kita ke dalam surga yang kita impikan. Allah jadikan apa yang kita perbuat pagi ini sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal abadi bagi kita nanti di dalam kehidupan yang abadi juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, saya pikir ini adalah pengaturan time yang paling tepat nih. Begitu sudah disebut, mudah-mudahan langsung berbunyi dia. Itu tanda waktu kita sudah habis. Mohon maaf saya apabila ada yang kurang dari penyampaian ini. Oh, mohon penjelasan. Apa bedanya bertanya dengan mohon penjelasan? Silakan Pak. Baik, silakan. Banyak? Putri. Sekarang sebelum saya jawab, pertama saya doakan dulu, mudah-mudahan Pak Haji nanti masuk surga, menikah dengan bidadari. Ada ibu di belakang? Mau Pak menikah dengan bidadari Pak? Enggak mau. Takut bini. Bidadari nih Pak. Jadi selalu disebut di situ, seolah-olah yang namanya bidadari itu pasti wanita. Kalau laki-lakinya bidadara. Lalu kenapa tidak ada bidadara? Perhiasan itu selalu disebutkan kepada wanita. Karena itu di dunia ini wanita itu juga disebut perhiasan. Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha zaujatun solihah. Al-mar'atu solihah. Sebaik-baik perhiasannya adalah wanita solehah. Laki-laki tidak pernah disebut perhiasan. Nah karena itu yang kita cari dalam hidup ini, yang membuat kita nyaman itu kan perhiasan. Di surga pun yang akan membuat kita nyaman itu perhiasan. Maka karena itu lebih banyak disebut bidadarinya ketimbang bidadaranya. Lalu adakah bidadara di situ? Ada. Pernah Ustaz ke sana? Belum. Lalu dari mana Ustaz tahu? Dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in.
ada di situ anak-anak wildan. Wildan itu kalau kalimatnya itu laki-laki, Pak. Wildan itu jamak dari bentuk lain dari walad. Walad itu laki-laki. Ya walad, ini laki-laki ini. Kalau perempuan, ya bintu. Bintu itu perempuan. Yang disebut di situ anak laki-laki. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Yang membuat hidup indah ini adalah wanita. Karena itu kalau ada orang ingin duda selamanya, galau hidupnya. Tidak bisa dia hidup dengan normal. Jangan so hebat, saya tidak perlu dengan istri, gaya, galau hidup. Maka lebih baik kita naik motor, tapi ada istri di belakang, daripada naik Alphard sendiri. Dan yang lebih bagus itu naik Alphard ada istri gitu. Betul tidak nih? Berapa? Alphard banyak kursinya di belakang. Lalu adakah untuk ibu-ibu di situ bidadaranya? Sifat wanita ini sudah diciptakan oleh Allah, dia merasa cukup dengan satu suami. Itu memang sudah nalurinya. Sifatnya begitu. Karena itu di dalam hidup pun laki-laki boleh menikah 4, wanita cuma boleh menikah 1. Itu bukan istilahnya kuncinya begitu, tapi tidak. Memang sudah menjadi naluri wanita. Kalau dia sudah punya suami, dia tidak ingin yang lain lagi. Nanti di akhirat yang akan menjadi suaminya di dunia. Dan dia jadi apa waktu itu? Jadi komandannya para bidadari. Bidadari itu pelayan, Pak. Pelayan. Yang menjadi istri terhebat ketika itu bini kita yang di rumah sekarang itulah. Dengan catatan sama-sama masuk surga. Jangan dia masuk surga duluan, kita masuk neraka. Kawin dia dengan orang lain nanti di situ. Dialah yang akan menjadi coach dari bidadari-bidadari ini. Istilahnya ratunya dia. Ustaz kok gamblang sekali menjelaskannya, dari mana Ustaz dapat? Dalam surah At-Tur dijelaskan itu. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatahum biiman. Orang-orang yang beriman, anak-anaknya juga beriman. Lalu kemudian mereka sama-sama mati dalam iman. Alhaqnahum dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka bersama-sama kelak di hari akhirat di dalam surga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Muncul bidadari-bidadari membawa semua barang-barang yang kita butuhkan. Esteba, mau esteba Pak? Bidadari itu pelayan, Pak. Makanya tadi yatufu alaihim wildanum. Cuman boleh disunting. Nah, itu pula. Boleh kita peristri. Marah istri kita ketika itu. Disitulah saatnya dia tidak marah di poligami. Jadi kalau tak dapat berpoligami di dunia, no, don't worry, jangan khawatir. Insya Allah di surga nanti dapat. Dengan catatan masuk surga. Ya gitu ya Pak ya. Aman ibu-ibu, jangan kecewa. Karena ibu-ibu adalah komandan bidadarinya. Cantikkah di sana nanti? Ya komandan pasti cantik. Nggak mungkin komandan tak cantik. Dia ketuanya. Tapi di dunia nggak cantik Ustaz. Tengok aja lah nanti di sana. Insya Allah. Ya. Jadi begitu ya Pak ya. Semoga masuk surga. Yang lain juga ikut masuk surga. Jika ada ibu di belakang, jangan khawatir, masuk surga lah bersama. Kalau kebetulan ibu tidak ikut, ibu-ibu sampaikan ke dia. Pak tadi bertanya tentang bidadari. Katanya kalau dia duluan masuk surga, nanti dia dipindang bidadari di sana. Supaya dia datang juga ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kali yang lain. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.